Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Retno Wulan Ade Suryani, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris semester 5 Institut Islam Negeri Ponorogo. Mohon izin Bapak, di sini Retno akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah pragmatik yang berjudul implikatur. Jadi di sini Retno akan menjelaskan materi yang berjudul implikatur. Jadi implikatur sendiri memiliki makna sesuatu yang disarankan atau disiratkan oleh penutur dengan suatu ujaran meskipun tidak diungkapkan secara harfiah. Implikatur dapat membantu dalam berkomunikasi lebih efisien daripada dengan secara eksplisit mengatakan semua yang kita komunikasikan. Jadi, implikatur ini adalah semacam sebuah ujaran gitu ya yang diucapkan oleh si pembicara dengan harapan komunikasi ini atau sesuatu yang diucapkan atau disampaikan oleh pembicara ini lebih nantinya akan lebih efisien dan tidak secara eksplisit gitu ya, tidak membuang-buang waktu. Jadi dia menggunakan sebuah ujaran. Selanjutnya juga ada tentang implikatur percakapan. Jadi konsep implikatur percakapan ini awal mulanya ini diperkenalkan oleh seorang filsuf dari Inggris ya yang bernama Paul Grace. Nah, kemudian Paul Grace ini membedakan implikatur percakapan yang muncul karena penutur diharapkan menghormati aturan umum percakapan dan implikatur konsensional. Jadi Grace ini berharap kepada si pembicara dengan si pendengar untuk ketika mereka berbicara atau melakukan sebuah percakapan diharapkan untuk melakukan dan menghormati aturan umum percakapan yang ada gitu ya. Mungkin bisa dengan tanpa harus menyinggung perasaan satu sama lain atau membuat perasaan satu sama lain sakit dan tidak ada kebohongan dalam sebuah percakapan gitu ya. Dan implikatur percakapan ini yang terikat pada kata-kata tertentu seperti tetapi atau oleh karena itu. Kemudian implikatur percakapan didefinisikan sebagai setiap makna atau proposi yang diungkapkan secara implisit oleh pembicara dalam ucapannya dari sebuah kalimat tanpa menjadi bagian dari apa yang dikatakan dalam arti yang ketat. Jadi pembicara ini menggunakan ujarannya ini tanpa menggunakan kalimat yang panjang banget yang tanpa harus bertele-tele gitu ya, tanpa harus menjelaskan sesuatunya secara panjang. Jadi tanpa harus menggunakan itu, si pembicara bisa juga menggunakan sebuah ujaran, menggunakan implikatur. Kemudian atas dasar bahwa seorang pembicara dan pendengar bekerja sama dan bertujuan untuk menjadi relevan, seorang pembicara dapat menyiratkan suatu makna secara implisit, yakni bahwa pendengar akan mengerti. Jadi seperti yang sudah dijelaskan ya, bahwa sebuah percakapan ini tuh bisa terjadi jika kedua belah pihaknya, si pembicara sama si pendengar ini mempunyai kerjasama gitu ya, bekerja sama. Jika tidak ada kerjasama antara si pembicara dan si pendengar, maka nggak akan terjadi yang namanya sebuah percakapan gitu. Jika hanya satu orang saja yang berbicara, maka ini nggak bisa dinamakan dengan sebuah percakapan gitu ya. Jadi
percakapan itu tuh membutuhkan 2 orang atau lebih yang saling bekerja sama gitu. Jadi saat pembicara ini ngomong si A, nah si pendengarnya ini juga merespon balik gitu ya. Merespon balik. Nah, dengan adanya respon ini, maka bisa terjadi dan bisa dinamakan dengan sebuah percakapan. Jadi ini bisa dinamakan sebuah percakapan. Nah, dengan adanya implikatur ini dalam sebuah percakapan tadi, ini bertujuan untuk menjadikan sebuah percakapan tersebut itu lebih relevan ya, lebih efisien. Nah, pembicara dalam percakapan ini, pembicara itu juga dapat menyiratkan suatu makna secara implisit. Nah, dengan tujuan agar si pendengar ini nanti mengerti gitu. Jadi dengan adanya ujaran ini tanpa harus si pembicara bertele-tele, diharapkan si pendengar nanti bisa mengerti gitu ya. Di sini ada contohnya, yaitu yang pertama adalah "Are you watching this program?" yang artinya apakah kamu menonton program ini? Nah, dari implikatur percakapan yang mungkin yaitu program si pembicara ini tuh mengisyaratkan bahwa program ini tuh membuat saya bosan gitu. Bisakah kita mematikan televisinya, ataupun bisa nggak kita ganti channelnya dengan channel lain gitu. Jadi dengan adanya ujaran tadi, mungkin si pembicara ini tuh juga mengisyaratkan bahwa dia itu udah pernah nonton acara ini, udah pernah nonton program ini gitu loh. Dan juga bisa mengisyaratkan bahwa program ini tuh membuat saya bosan gitu. Jadi si pembicaranya tuh bertanya, apakah kamu menonton program ini gitu. Nah, kemudian berbeda dari entailment ya, implikatur ini dapat dibatalkan gitu. Jadi kalau di entailment ini dia nggak bisa dibatalkan, tapi kalau dalam implikatur dia itu bisa dibatalkan. Contoh ketika dalam entailment, contohnya adalah dia telah membunuh presiden. Nah, entailmentnya adalah presiden ini sudah meninggal. Nah, ini nggak bisa dibatalkan. Nggak mungkin orang yang udah dibunuh itu masih hidup gitu kan. Jadi entailmentnya kan pasti kalau orang yang udah dibunuh itu pasti meninggal. Nah, jadi ini nggak bisa dibatalkan. Jadi dalam entailment itu nggak bisa dibatalkan. Nah, tapi kalau dalam implikatur ini bisa dibatalkan dia. Contohnya yaitu si A bilang bahwa John memakan beberapa kue. Kemudian si B menjawab, saya pikir dia akan melakukannya. Berapa banyak yang tersisa gitu kan? Kemudian si A menjawab, kenyataannya dia memakan semua kue. Nah, jadi dari percakapan si B tadi, dari implikaturnya tadi, jawabannya tadi si B, jawaban dari A, si B kan mengatakan bahwa saya pikir dia itu emang makan kue itu. Jadi berapa banyak yang tersisa gitu kan? Nah, kemudian si A ini membatalkan membatalkan ucapan si B bahwa kenyataannya ini si John tadi memang memakan semua kuenya, jadi nggak ada yang tersisa. Nah, jadi dapat disimpulkan ya, jadi kalau di implikatur ini dia ini bisa membatalkan respon dari pendengar dari pembicara. Tapi kalau dalam entailment
dia nggak bisa dibatalkan. Nah, jadi implikator percakapan ini adalah apa yang dikomunikasikan atau apa yang disampaikan atau apapun yang dimaksud dikurangi apa yang dikatakan. Nah, itu melampaui di atas dan kadang-kadang berbeda dari apa yang dikatakan. Ini mewakili hubungan antara pembicara dan proposisi yang dihasilkan oleh pembicara itu berdasarkan logika percakapan. Gitu ya. Jadi dari implikator percakapan ini si pembicara ini menggunakan sebuah ujaran ya tanpa harus bertele-tele. Nah, dengan menggunakan sebuah logika gitu ya. Jadi kita meresponnya itu harus menggunakan logika gitu kan. Jika pendengar nggak melakukan respon terhadap pembicara dengan logika, ya gimana mau mendapatkan sebuah pemahaman dari apa yang si pembicara maksud tadi kan. Kemudian selanjutnya ada prinsip kerjasama. Nah, Grace ini mengusulkan agar peserta dalam pertukaran komunikatif dipandu oleh prinsip yang menentukan cara bahasa digunakan dengan efisien dan efek maksimum untuk mencapai komunikasi yang rasional. Jadi, Grace ini mengusulkan agar orang-orang yang terlibat dalam percakapan ini atau si pembicara sama si pendengarnya ketika melakukan komunikasi diharapkan ini melakukan pertukaran komunikatif gitu ya. Jadi sebagai contoh itu kalau seumpama si pembicara ngomong, ya si pendengarnya merespon gitu. Jadi ada pertukaran komunikasi gitu. Ada timbal baliknya gitu. Nah, di sini juga si orang yang terlibat dalam percakapan ini juga menggunakan bahasa-bahasa yang efisien dan yang maksimum gitu agar komunikasi mereka ini bisa dipahami, agar bisa dimengerti, agar juga bisa rasional gitu ya. Kemudian di sini juga prinsip dari kerjasama ini adalah membuat percakapanmu seperti yang diperlukan pada tahap di mana hal itu terjadi dengan tujuan atau arah yang diterima dari pertukaran pembicara di mana Anda terlibat. Jadi kita membuat percakapan ini tuh sewajarnya saja, yang diperlukannya saja gitu. Tidak harus melebar kemana-mana. Apa yang kita bicarakan, apa yang menjadi topik pada pembicaraan kita saat itu, ya itulah yang kita bicarakan gitu. Jadi kita itu berbicara dalam percakapan itu tuh seperlunya saja gitu ya. Nah, hal ini tuh dimaksudkan dengan tujuan atau arah yang diterima dari pertukaran pembicara di mana Anda terlibat agar percakapan ini bisa dipahami secara lebih mudah. Kemudian yang selanjutnya ada maksim percakapan. Nah, jadi prinsip kerjasama adalah istilah umum untuk 9 komponen yang memandu cara kita berkomunikasi. Nah, jadi ketika kita melakukan percakapan, ketika kita berkomunikasi sama orang lain, ini tuh ada komponen-komponennya, ada aturan-aturannya. Jadi nggak secara langsung kita tuh bisa mengatakan apapun yang kita mau gitu tanpa ada jalurnya, tanpa ada caranya, ada komponennya gitu. Nah, dalam percakapan ini, dalam sebuah komunikasi ini
ada 9 komponen yang memandu kita dalam berkomunikasi. Nah, dari ke-9 komponen ini kemudian dikelompokkan lagi menjadi 4 kategori. Nah, dari 4 kategori inilah yang disebut dengan maksim percakapan. Jadi awal mulanya ini ada 9 komponen, kemudian dikelompokkan lagi menjadi 4 komponen. Nah, 4 komponen ini yang dinamakan dengan maksim percakapan. Nah, yang pertama ada kualitas. Ya, yang pertama ada kualitas. Jadi kita itu jangan mengatakan apa yang Anda yakini salah. Nah, jadi kalau kita ingin mengatakan sesuatu, ingin berkomunikasi, jangan mengatakan sesuatu yang kamu yakini salah gitu. Kalau kamu udah tahu itu salah, kalau kamu udah tahu apa yang kamu nanti mau omongin itu salah, maka jangan diomongin, jangan diungkapkan gitu ya. Kemudian ada juga jangan katakan apa yang tidak kamu miliki bukti yang memadai. Jadi kalau seumpama kita mau mengatakan sebuah kebenaran gitu ya, ataupun kesalahan seseorang, tapi kita tuh nggak mempunyai bukti yang memadai bahwa si A ini benar-benar salah, kita nggak boleh mengungkapkannya, kita nggak boleh mengatakannya. Kenapa? Karena kita nggak punya cukup bukti untuk mengatakan bahwa si A ini salah atau si A ini benar gitu. Jadi di sini kita tuh harus mengatakan sesuatu yang jelas berdasarkan sebuah kebenaran tanpa adanya kebohongan gitu. Kemudian yang kedua ada quantity atau kuantitas, yaitu yang pertama berikan kontribusimu seinformatif yang diperlukan untuk tujuan pertukaran saat ini. Jadi kita itu memberikan jawaban dari si pembicara sesuai yang diminta aja gitu, jangan lebih dari itu gitu ya. Kalau seumpama kita itu ditanya siapa namanya, ya kita jawab seperlunya, nama saya bla 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 gitu, tanpa harus panjang kali lebar kemana-mana, tanpa harus menjawab bahwa nama saya Andi Setiawan, saya punya 3 saudara, rumah saya di sini, pekerjaan ayah saya ini, pekerjaan ibu saya ini. Tidak usah seperti itu. Kalau kita ditanya hanya sebatas ditanya siapa namamu, ya kita jawab seperlunya tanpa harus bertele-tele kemana-mana gitu ya. Kemudian jangan membuat kontribusimu lebih informatif dari yang diperlukan. Nah, ya sama seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa kita itu berbicara, berkomunikasi ataupun menjawab pertanyaan dari si pembicara ini seperlunya saja, seinformatif mungkin, seperlunya saja, serelevan mungkin gitu ya. Kemudian yang ketiga ada relation atau hubungan. Nah, di sini buatlah kontribusi yang relevan. Seperti yang tadi ya, kita itu memberikan jawaban yang relevan, yang jelas tanpa harus belibet-belibet gitu ya, bertele-tele. Keempat adalah manner. Di manner ini harus jelas dan spesifik, seperti hindari ketidakjelasan, hindari ambiguities, terus hendaklah singkat, terus urut gitu. Kata-katanya urut, hal yang kita ceritakan itu urut, singkat, gak boleh bertele-tele, jangan bertele-tele, jangan ambiguities juga, jangan gak jelas juga. Jadi selanjutnya adalah relationship between the speaker and the maxim. Jadi hubungan antara penutur dan maksim. Nah, dalam sebuah percakapan
pembicara dapat melakukan salah satu dari 4 hal yang berkaitan dengan prinsip kerjasama dan maksim. Jadi pembicara bisa melakukan salah satu hal ini, yaitu yang pertama, pembicara mungkin mematuhi maksim ini dengan asumsi default. Jadi si pembicara mematuhi aturan-aturan yang di 4 maksim tadi, yaitu yang 4 kelompok tadi. Kemudian yang kedua yaitu si pembicara dapat memilih keluar dari maksim dengan menggunakan frase yang menghilangkan atau mengurangi efek dari maksim dan sinyal ke penerima frase ini, disebut dengan lindung nilai. Nah, jadi si pembicara ini boleh keluar dari maksim dengan cara menggunakan frase. Jadi kita bisa menggunakan frase. Kemudian yang ketiga, pembicara mungkin melanggar sebuah pepatah atau sepengetahuan lawan bicara. Jadi si pembicara ini mungkin melanggar sebuah aturan dari maksim. Kemudian yang keempat, pembicara mungkin melanggar maksim, misalnya kebohongan. Nah, jadi si pembicara ini mungkin ketika sedang melakukan sebuah komunikasi, sedang melakukan conversation, si pembicara ini berbohong, tidak mengatakan yang sejujurnya gitu. Kemudian yang selanjutnya ada opting out hedges, yaitu memilih keluar atau melindungi nilai gitu. Contohnya yaitu dari sisi kualitasnya, yaitu as far as now as I know I may be wrong but gitu ya, yang artinya sejauh yang saya tahu aku mungkin salah tapi gitu. Ini dari contoh kualitas. Kemudian dari contoh kuantitasnya yaitu as you probably already know, seperti yang mungkin sudah Anda ketahui gitu. Terus yang selanjutnya contoh dari relationnya, hubungannya, yaitu oh, ngomong-ngomong gitu, oh by the way. Kemudian di mannernya, caranya ada I'm not sure if this is clear but, yang artinya saya tidak yakin apakah ini jelas tapi gitu. Itu dari opting out hedges-nya. Kemudian ada violating vs floating maxim. Jadi maksim pada kalau dalam violating atau kesalahan tadi yaitu the boy has been playing games for hours when her mother asks. Yang floatingnya teacher to a student who arrived late more than 10 minutes to the class meeting. Kemudian ibunya ini ngomong, apakah kamu belajar sepanjang hari ini? Ya, saya belajar sampai sekarang gitu. Si anaknya jawab. Ini dalam yang violatingnya ya, kebohongannya ya. Kemudian yang floatingnya, si teacher ini ngomong, wow, you're such a punctual fellow. Welcome to the class. Kemudian studentnya itu ngomong juga, nanggapi, sorry sir, it won't happen again. Gitu. Jadi di floating ini si muridnya ini terlambat gitu ya. Lagi-lagi dia terlambat masuk kelas. Nah, jadi implikator percakapan itu adalah implikator percakapan yang muncul dari mengamati maksim dan mengikuti prinsip kerjasama kualitas. Contohnya, John meninggal minggu lalu. Kemudian, nah jadi pembicara percaya bahwa John ini meninggal sebelumnya dan minggu lalu dan memiliki bukti yang cukup bahwa dia melakukannya. Ini dari sisi kualitas. Kemudian yang kuantitinya yaitu
John memiliki 6 mobil. Nah, berarti artinya John memiliki paling banyak 6 mobil. Berarti dia hanya punya 6 mobil. Kemudian dari relationnya, hubungannya, si A ngomong jam berapa, si B ngomong museumnya belum buka. Nah, jadi setidaknya sebelum museum biasanya sebelumnya museum ini kapanpun itu biasanya buka gitu. Kemudian yang mannernya ini contohnya John mencuci tangannya dan makan siang. Nah, jadi John pertama-tama mencuci tangannya dan kemudian dia makan siang. Ini cara dari mannernya. Baiklah teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat Retno sampaikan. Kurang dan lebihnya Retno mohon maaf. Retno akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.